أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar yang disusun oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah. Dan kita masuk ke dalam babul adawati wal baghdha, tentang bab permusuhan dan kebencian, ya. Jadi yang dimaksud dengan permusuhan dan kebencian ini jika diletakkan pada tempat atau pada orang yang salah. Jadi kalau kita yang seharusnya membenci segala macam, seharusnya kita memusuhi segala macam kekufuran, kemusyrikan, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya, atau mungkin para pelakunya, tetapi kita tidak meletakkan pada tempat tersebut. Kita meletakkannya ya pada keimanan, kita meletakkannya pada amal-amal soleh dan juga orang-orang yang melakukannya. Jadi jikalau kita membenci, kita memusuhi ya orang-orang beriman, dan kita memusuhi keimanan, ya kita memusuhi amal-amal soleh, maka itu adalah termasuk yaitu al-kabair, dosa-dosa besar. Sebagaimana dijelaskan ya oleh Syekh Al-Fauzan, dia mengatakan al-adawatu wal baghdha'u lil muslimin min kabairid dunub. Jadi memusuhi dan benci kepada kaum muslimin itu termasuk daripada kabairid dunub, dosa-dosa besar. Walakin tetapi qad kadang-kadang yajidul mar'u, ya, seseorang menjumpai fi nafsihi, di dalam dirinya itu adawatan wal baghdha li ba'din nas, ya. Jadi kadang-kadang ada orang itu menjumpai di dalam dirinya itu ada permusuhan dan kebencian kepada sebahagian manusia. Fa idza kanatil adawatu wal baghdha li ahli iman, tetapi jikalau permusuhan dan kebencian itu diletakkan pada ahli iman, kepada orang-orang yang memiliki keimanan, fahada min kabairi dunub, maka itu termasuk dari dosa-dosa besar. Wa amma idza kanat li ahli al-kufri wan nifaq, tetapi jikalau kebencian dan permusuhan itu ada kepada orang-orang yang memiliki kekafiran dan kemunafikan, kana hada minal imani billahi ta'ala, ini termasuk dari bentuk imannya kepada Allah ta'ala. Wa huwa matlub, inilah yang memang dituntut, yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang ia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, ya, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulahu. Jadi tidak akan engkau jumpai wahai Muhammad, wahai Rasul, kamu tidak akan menjumpai suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetapi mereka masih berkasih sayang, mereka masih bercinta kasih kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi nggak mungkin ada orang mengatakan dirinya beriman, ada orang menyatakan, memproklamirkan dirinya dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetapi dia masih meletakkan rasa cinta kasih, ia kasih sayang, ya, kepada
ya orang-orang yang jelas-jelas menentang Allah dan juga Rasulnya. Jadi bukan ayat yang salah, orangnya yang salah. Ayat nggak mungkin keliru, nggak mungkin salah. Jadi kalau kepada orang-orang yang jelas menentang Allah, jelas menentang Rasul, jelas menentang ajaran Islam, dan bahkan kepada orang-orang yang menjalankan ajaran Islam, ya orang ini juga menentang, berarti ya kita itu tidak boleh meletakkan rasa kasih sayang kepada mereka, cinta kasih kepada mereka, tetapi kita hendaklah meletakkan yaitu permusuhan dan kebencian sebagaimana di dalam penjelasan yang akan datang. Oleh karena itulah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan, kata beliau, awsaku ural iman al-hubu fillah wal bugdu fillah, ya. Jadi kata beliau, sekuat-kuat tali iman adalah memiliki rasa cinta karena Allah dan benci karena Allah, ya. Jadi kita ini dikatakan memiliki iman dan bahkan memiliki tali keimanan yang sangat kuat itu kalau kita memiliki dua sisi, memiliki rasa cinta dan memiliki rasa benci. Tidak boleh kita hanya cinta saja sepihak, semuanya kita cintai, atau kebalikannya kita benci semuanya, tidak boleh. Ya, karena dasar cinta dan benci ini harus karena Allah, fillah, karena Allah. Jadi ketika kita mencintai sesuatu atau kita mencintai orang harus karena Allah, bukan karena dia itu satu katakan suku dengan kita, satu jenjang pendidikan dengan kita, satu kelompok komunitas dengan kita, bukan. Begitu juga kita benci sama orang bukan karena dia lain suku dengan kita atau karena tidak sama dengan kita jenjang sosialnya dan seterusnya, bukan karena itu. Ya, siapapun dia, selama memang kita mencintai dan membencinya karena Allah, itu adalah sesuatu yang memang disyariatkan dan dituntut dalam agama. Kita tidak boleh memiliki rasa cinta, yaitu cinta kepada seluruh makhluk atau kepada seluruh amalan. Begitu juga kita tidak boleh benci kepada semua amalan dan kepada semua orang misalnya. Kita harus meletakkan rasa cinta ini kepada perbuatan apa dan kepada siapa, dan kita juga harus menunjukkan atau memperlihatkan sikap benci dan bermusuhan kepada perbuatan apa dan kepada orang yang bagaimana. Ya, kalau semuanya itu karena Allah. Begitu juga dalam hadis yang lain dari dalam sebuah asar berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalika. Jadi barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, berwala atau setia loyalitas karena Allah, dan bermusuhan juga karena Allah. Jadi kalau orang cinta dan benci, kalau orang wala atau setia atau loyalitas dan juga bermusuhan semuanya karena Allah, fa innama, maka hanyalah dia itu memperoleh wilayatullah, kewaliannya Allah Subhanahu wa taala, bidzalika, dengan sikap seperti itu. Jadi orang bisa mendapatkan kewalian dari Allah, bisa dikatakan dia sebagai waliullah kalau dia cinta karena Allah, benci karena Allah. Dia loyal kepada sesuatu atau kepada seseorang karena Allah, dan dia juga memusuhi sesuatu atau seseorang itu juga karena Allah. Barulah kalau orang itu semuanya karena Allah bisa mendapatkan kewalian Allah dan atau dianggap dia sebagai waliullah. Fala budda, maka sudah seharusnya minal hubbi wal bugdi, dia itu cinta dan benci. Lakin tetapi laisa kulun nasuhibuhumul insan, tetapi tidak semua walakin tetapi laisa kul insan, tidak semua manusia yuhibbuhumul insan yang dicintai oleh orang lain, dan juga wala kulluhum yubghidum, dan juga tidak semua dibenci. Fa in kana hubbuhu wa bughduhu fillah fa huwa min kamalil iman, maka jikalau cinta dan bencinya itu karena Allah, maka ini termasuk daripada kesempurnaan iman. Wa amma idza kana hubbuhu wa bughduhu li ghairillah wa li ajlil hawa, maka adapun apabila cinta dan bencinya itu bukan karena Allah atau juga karena hawa nafsu, fahuwa alal aksi min dzalik, maka itu adalah berbeda, bertolak belakang dengan hal tersebut. Jadi imannya tidak sempurna. Imannya boleh jadi tidak sempurna atau bahkan imannya sudah rusak kalau dia benci dan cinta kepada seseorang itu bukan karena Allah atau karena hawa nafsu. Maka maka bab tentang al-wala wal bara, loyal dan berlepas diri, merupakan aslun
min usul akidah, merupakan satu dasar dari dasar-dasar akidah. Fala budda min muawalati auliyaillah wa min muadati a'daillah. Maka sudah sepantasnya bagi seorang mukmin untuk berwala, berloyalitas kepada wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah. Wa tafriq, dan harus memisahkan baina auliya rahman wa auliya syaiton. Dia harus memisahkan antara wali Allah dengan wali syaitan. Ya, tidak boleh menyatukan, menganggap sama. Jadi kalau jelas di wali syaitan, ya karena dia itu misalnya tidak menyukai ajaran Islam, dia tidak suka kepada sunnah Nabi, dia tidak suka kepada ayat-ayat Allah, dia tidak suka kepada orang-orang yang menegakkan syariat dan seterusnya, maka dia adalah wali syaitan. Dan kita tidak boleh meletakkan cinta dan wala kepada orang tersebut. Apa yang kita letakkan? Yaitu permusuhan dan kebencian. Kebalikannya, kalau ada orang yang jelas menunjukkan, menampakkan diri betul-betul membela agama Allah, menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul, sangat mencintai agamanya, ya baik itu dalam ucapan, baik dalam perilaku, ya atau dalam keyakinan, maka kita tidak boleh memusuhi dia, walaupun dia beda suku dengan kita, walaupun dia beda pendidikan dengan kita, walaupun dia beda status sosial dengan kita, maka kita wajib mencintai dan berwala kepada orang tersebut. Jadi kita harus meletakkan, ya nggak boleh kita ini cinta kepada semua, tidak boleh. Cinta itu pada tempat-tempatnya, sebagaimana fitrah kita juga ya. Kalau kita sayang, cinta sama orang tuh yang cocok dengan hati kita. Nggak ada orang cinta kepada semuanya. Ya buktinya banyak sekali orang kalau sudah benci sama orang itu ya karena hawa nafsu, bertemu muka aja nggak mau. Bahkan kalau andai kata dia mau, dia jorokin orang itu sampai jatuh misalnya ke ya got atau selokan barangkali. Itulah karena manusia itu memang sudah ditakdirkan Allah, diciptakan Allah itu mempunyai rasa cinta dan mempunyai rasa benci, itu normal. Dan apalagi kalau sudah bencinya itu sudah kelewatan, dia bisa memusuhi. Maka kenapa terjadi perselisihan, pertikaian, bahkan sampai kepada peperangan? Ya karena ada kebencian. Ya. Nah, kita yang mengatur kebencian dan kecintaan kita, wala dan bermusuhannya kita Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Makanya agama itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mengatur cinta dan benci, wala dan bermusuhan, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tadi di dalam hadis ini katakan ya bahwa termasuk daripada sekuat-kuat iman cinta dan benci karena Allah. Itu diatur, cinta dan benci karena Allah. Ya, maka jangan sekali-kali kita ini menjadikan selain Allah sebagai tolok ukur cinta dan benci kita. Yang menjadi pendorong, yang menjadi motivator, yang menjadi penyemangat bagi kita supaya cinta dan benci kepada seseorang itu adalah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, ya Allah sudah menjelaskan tentang ya, fitrah ya atau sifat orang-orang mukmin. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, misalnya di sini Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian itu ada utusan Allah. Kalau seandainya Rasul itu mengikuti kebanyakan dari perkara-perkara kalian, tentu kalianlah yang akan menjadi susah ya. Jadi kalau seandainya dahulu Rasul mengikuti maunya umat Islam saat itu, yang susah kita sebetulnya. Alhamdulillah ya, dulu Rasulullah hanya mengikuti perintah Allah saja. Nah sekarang yang kita ambil, walakinallah habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah telah menjadikan kalian cinta dengan keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah telah menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian. Nah itu. Jadi yang namanya orang mukmin itu sudah ya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mencintai ya keimanan dan menjadikan iman itu indah. Makanya kalau dia melihat amalan-amalan yang di situ ada nuansa keimanan, ya apa misalnya berhaji, ya bersedekah atau bayar zakat, berpuasa, itu ada nuansa keimanan di situ, maka seorang mukmin itu pasti ya cinta kepada amalan tersebut. Ya, ketika ada menyantuni anak yatim, ketika membantu orang-orang fakir dan miskin dan seterusnya dalam bentuk ya pemberian bantuan, karena di situ ada
ada unsur keimanan, dia pasti akan mencintai amalan tersebut. Begitu juga ketika diperintahkan, ya ketika umat Islam terdesak oleh orang-orang kafir, lalu dibangkitkan semangat berjihad melawan orang-orang kafir, maka akan mencintai amalan tersebut. Dan bahkan bukan hanya mencintai, bahkan Allah telah menjadikan amalan-amalan tersebut sesuatu yang indah. Tidak ada ajaran Islam itu sesuatu yang menakutkan. Tidak ada ajaran Islam itu sesuatu yang menjadi momok yang mengerikan, tidak ada. Semua ajaran Islam itu adalah indah. Tinggal bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat ya urusan Allah tersebut, agama Allah tersebut. Ya kalau memang kita ini kacamata kita adalah kacamata hawa nafsu, kacamata orang-orang kafir, maka ajaran Islam seringan apapun itu pasti akan menakutkan dan mengerikan. Tapi yang kalau kita memandang dengan mata kacamata keimanan, maka semuanya itu adalah indah ya dan sangat mempesona. Ya walaupun di situ terdapat ya pengeluaran harta yang banyak, terdapat mengalirkan darah misalnya, maka sesuatu itu adalah indah. Ya itu ya Allah sudah menjadikan orang beriman seperti itu. Dan kemudian wa karaha ilaikumul kufra. Allah juga telah menjadikan kalian itu benci ya kepada apa? Kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Jadi ya ketika seseorang itu menjadi hamba Allah yang baik, dia sebagai seorang mukmin, maka akan Allah letakkan dalam hatinya rasa tidak suka, rasa benci kepada hal-hal yang bersifat kufur, durhaka dan kefasikan. Karena kebetulan ada orang-orang yang melakukan kekufuran, ada orang-orang melakukan kemaksiatan, maka dia pun membenci orang tersebut ya karena mereka adalah orang-orang yang mengamalkan kekafiran tersebut itu. Ya, jadi kebencian ya dan juga kecintaan Allah yang memberikan. Maka beruntunglah orang kalau sudah dibuat Allah cinta kepada keimanan dan dibuat oleh Allah benci dengan kekafiran. Beruntunglah orang itu. Karena orang itu insya Allah bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Beda dengan orang-orang munafik, beda dengan orang-orang kafir. Ya karena mereka adalah merupakan ahli maksiat, ahli kufur, maka mereka akan suka dengan kemaksiatan. Mereka akan suka dengan kekufuran. Kebalikannya dengan orang-orang ahli ta'ah, ya ahli taat, ahli ketaatan dan ahlul iman, mereka benci. Ya, sebagaimana kita benci dengan kekafiran, kemaksiatan, maka orang kafir, orang ahli maksiat juga akan benci pada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat. Seperti itu adalah sesuatu yang memang seperti itu kondisinya. Nah, tinggal kita bagaimana. Ya, makanya sekarang bab ini menjelaskan kepada kita, ya termasuk dosa besar kalau kita ini meletakkan kebencian. Kalau kita meletakkan permusuhan kepada kaum muslimin. Sayangnya banyak di antara kaum muslimin karena keawamannya, kejahilannya, ya terbalik mereka. Mereka lebih condong, mereka lebih cocok, mereka lebih suka kepada orang-orang kafir yang mengekspos kekafirannya, yang mengekspos acara-acara maksiat daripada orang-orang mukmin yang tunduk patuh kepada perintah Allah Rasul. Ya, karena katanya ajaran Islam itu nggak asyik katanya. Nah itu, karena hawa nafsu, yang menilai itu adalah hawa nafsu. Nah, kalau orang ini tidak tobat, tidak menyadari kesalahannya, tidak tahu kesalahannya dan tidak mau berhijrah, ya mereka akan menyesal kelak di hari kiamat. Nah, oleh karena itulah yang dijadikan dasar pertama ya oleh Syekh At-Tamimi dalam ayat ini adalah yaitu Quran surat An-Nisa, yaitu dijadikan dasar. Ya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi ada kalimat fa in tanazza'tum, maka jika kalian saling berselisih tentang sesuatu ya, maka kembalikanlah sesuatu yang diperselisihkan itu ilallah, kepada Allah itu Al-Quran, wa Rasul, dan juga kepada Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Jadi perselisihan itu sesuatu yang memang bisa terjadi di antara orang mukmin. Baik ini karena kalimat khitab ucapan itu pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak boleh sesama mukmin itu saling bermusuhan, tidak boleh saling berselisih. Ya, makanya kalau terjadi perbedaan pandangan, perbedaan paham, ya kita tentang sesuatu apakah perkara akhirat atau juga perkara dunia, maka segera diselesaikan. Kalau perkara agama, perkara akhirat kembalikan kepada Allah, Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Kalau perkara-perkara dunia dimusyawarahkan bagaimana baiknya.
Ya, jadi jangan kita biarkan perselisihan, pertikaian ada di antara kaum muslimin, karena ini akan memicu permusuhan. Ini akan memicu kebencian. Karena kebencian, ya kemarahan, permusuhan di antara kaum muslimin itu dilarang. Ya, makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fasrihu bainahuma. Jikalau ada di antara dua kelompok orang-orang mukmin, mereka itu iqtatalu, mereka itu berselisih, mereka itu bertengkar, mereka itu bermusuhan, bahkan sampai timbul kepada peperangan, ya. Maka kata Allah, fa'asrihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi tidak boleh dibiarkan. Damaikan. Apa yang menjadi penyebab perbedaan, apa yang menjadikan sebab permusuhan, apa yang menjadi sebab pertikaian tersebut, maka selesaikan dengan damai. Ya, dan seterusnya. Begitu juga dalam ayat selanjutnya dikatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang berselisih. Ya, jangan biarkan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu bertepuk tangan dengan perselisihan kita. Janganlah kita ini para tokoh agama, para ustadz, ya para asatidz atau para ulama itu, ya kemudian ya mereka membiarkan perselisihan. Hendaklah mereka turun tangan untuk menyelesaikannya. Kemudian para asatidz itu malah selalu membuat permusuhan dengan asatidz yang lain. Ya hanya gara-gara bukan beda pendapat sebetulnya kadang-kadang, karena gara-gara beda pendapatan, ya sehingga berselisih karena merasa ya lahannya itu diambil oleh orang lain. Ya jangan begitu. Jadi kalau kita ikhlas, nggak usah kita persoalkan bagaimana pendapatan kita. Itu Allah yang ngatur, Allah yang ngurus. Ya, tapi kalau kita ikhlas, ya kita mengharapkan ridho Allah, kita mengharapkan surganya Allah, ya rizki itu Allah yang ngatur. Ya, kalau beda pendapat, maka kita selesaikan semuanya itu kepada Al-Quran Sunnah. Kalau memang perkara-perkara yang sangat pokok, yang sangat penting, kita harus mau ya mengakui kebenaran yang ada pada orang. Tapi kalau masalah-masalah fikih yang memang ini aneka ragam jenisnya, ya kita memaklumi. Ya, perbedaan-perbedaan itu adalah hal biasa. Jadi jangan kemudian masalah-masalah kecil dibesarkan, ya. Masalah-masalah besar yang harus kita kecilkan. Ya, bahkan kalau perselisihan gini adalah antara para asatidz saja. Anak buahnya atau jamaahnya jangan dilibatkan. Nasihati jamaahnya agar jangan terlibat, karena mereka adalah orang-orang yang tidak kompeten dalam menilai perselisihan. Ya, sebagaimana dulu para ulama juga, karena perbedaan di antara para ulama, di antara para imam pun terjadi, di antara para sahabat aja terjadi dulu. Ya, tetapi tidak menjadikan permusuhan segala macam. Nah itu, jadi artinya kita dalam hal ini, karena permusuhan dan kebencian itu adalah termasuk yang dilarang ya dalam agama kita, karena ini bisa memasukkan orang kepada perbuatan dosa besar, maka hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan itu ya hendaknya kita hentikan ya, atau kita hindari. Sebagaimana juga ya Allah Subhanahu wa taala juga ya sudah jauh-jauh hari mengisyaratkan kepada kita agar sesuatu yang jika nanti menimbulkan permusuhan itu dijauhi. Misalnya Allah mengatakan, ya ini sering dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kenapa minuman keras dilarang? Innama yuridu syaiton ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanyalah menginginkan meletakkan di antara kamu permusuhan dan kebencian di dalam khamar dan judi. Nah, kenapa khamar dan judi itu dilarang, diharamkan? Karena kalau orang masih melakukannya, orang suka minuman-minuman keras akan menimbulkan permusuhan, ya, akan menimbulkan kebencian di antara sesama muslim. Makanya khamar haram. Begitu juga judi. Ya, orang gara-gara perjudian banyak yang terjadi perkelahian. Judi apapun, judi sabung ayam kah, judi roulette atau apapun, karena itu adalah merupakan sarana, alat bagi syaitan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian. Jadi apapun yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, maka sebagai muslim kita jauhi dan kita hindari. Maka kalau kita mau lakukan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa kasih sayang ya di antara kaum muslimin, misalnya Nabi pernah mengatakan,
Di dalam hadis ya, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, ya demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman, demi Allah maksudnya, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk ke dalam surga ya hatta tu'minu, sampai kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian belum dikatakan beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Awala adulukum ya ala syai'in idza fa'altuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu amalan yang jikalau kamu lakukan ya akan menjadikan kalian cinta mencintai di antara kalian, yaitu sebarluaskan salam di antara kalian. Nah, jadi ada amalan yang kalau kita lakukan akan menimbulkan rasa kasih sayang. Karena rasa kasih sayang inilah yang bisa menimbulkan keimanan dalam diri kita. Nah, dengan iman ini kita bisa masuk surga. Jadi penting kita melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Jangan malah melakukan hal-hal yang bisa memicu perselisihan. Begitu juga Nabi pernah mengatakan dalam hadis lain, tahadau tahabbtum, hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena dengan itu kalian akan saling cinta mencintai. Jadi saling memberi hadiah juga akan menyebabkan ya orang-orang yang saling memberi hadiah itu adalah saling cinta mencintai. Nah itu. Jadi janganlah kita malah mengamalkan, jangan kita malah melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kebencian, kemarahan, permusuhan di antara kaum muslimin. Dan ini harus dilakukan oleh para da'inya terlebih dahulu, oleh para ustadznya terlebih dahulu. Ya jangan gara-gara beda paham sedikit kemudian memfitnah, kemudian menggibah, kemudian memberikan gelar-gelar yang buruk kepada ustadz-ustadz yang lain. Jangan begitu. Hendaklah saling bergandengan tangan, mengajarkan akidah tauhid yang sahih, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya karena Islam itu dasarnya adalah keselamatan, kesejahteraan. Ya tidak ada Islam saling mencaci dan mencela. Ya sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita di dalam hadis yang panjang. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasul pernah mengatakan, la tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi'badukum ala bayi ba'din, wa kunu ibadallah ikhwanan. Ya, jadi kata Rasulullah dalam hadis panjangnya, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling ya dengki atau iri. Nah, itu dilarang. Saling dengki itu dilarang. Ya saling hasad itu dilarang, karena hasad ini dapat menyebabkan ya orang yang ada dalam hasad itu ya nanti saling benci membenci, saling jatuh menjatuhkan. Dia akan bersyukur ya dengan kesusahan orang, dia akan sedih dengan kesenangan orang. Nah itu. Dan kemudian juga wala tanajasu, dan janganlah kalian saling berlaku curang ya. Ya dalam jual beli misalnya, ya misalnya mengoplos ya yang barang yang bagus dengan barang yang jelek tapi dijual nanti dengan harga barang yang bagus misalnya, atau apalagi. Yang ketiga ini kita ambil, wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Ya nggak boleh. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim, walaupun beda pengajian, kita beda guru atau ustadz kita, ya ajarkan supaya tidak boleh saling benci. Walaupun kita beda suku, walaupun kita beda bangsa, walaupun kita beda pengajian, walaupun kita beda komunitas, tapi selama itu memang mengajarkan Al-Quran Sunnah, mengajarkan akidah yang sahih, ya. Walaupun misalnya guru kita cuma tamatan Indonesia, sedangkan guru sana tamatan Timur Tengah misalnya, maka tanamkan perasaan tidak saling membenci, tetapi hendaklah saling cinta mencintai. Kata Nabi, wala tabaghadu, dan juga wala tadabaru, jangan saling membelakang. Ya, jadi kalau bicara, kalau apa, jangan saling membelakang. Jadi berhadapan-hadapanlah, saling bermuka manis lah, saling berwajah ceria kalau ketemu. Dan juga janganlah seseorang di antara kamu yang menjual barang atau jualan bagi yang lain, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pesan Nabi, wa kunu ibadallah ikhwanan, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita supaya kita seperti itu sikap kita kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin. Ya, jangan malah saling memusuhi,
Begitu juga kata Nabi dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallah ikhwanan kama amarakumullahu taala. Jadi kalau dari hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, janganlah kalian saling hasad, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling memutuskan silaturahmi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kalian. Jadi nggak ada peluang buat kita saling memusuhi, saling memutuskan silaturahmi, ya saling membelakang, tidak boleh. Itulah makanya kita belajarlah ya dengan hati yang bersih. Makanya wajarlah kalau Syekh At-Tamimi memasukkan termasuk daripada dosa besar, yaitu memusuhi, ya, atau kemudian membenci, yaitu kaum muslimin. Bahkan di dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah dari Abu Ayyub, la yahilu li muslimin ayyahjuru ahahu faqa salasin yaltaqiyan fayasudu hada wa yasudu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim itu menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, kita punya teman atau saudara kita seorang muslim, selama 3 hari kita biarin, kita tidak sapa, kita tidak ucapkan salam, kita tidak menjawab salamnya, atau kita boikot lah. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, yaltaqiyan, yang keduanya saling bertemu, fayasudu hada wa yasudu hada, dia menghalangi dari ini dan juga menghalangi dari ini. Dan yang terbaik di antara keduanya itu adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ya, tak pantas kita satu lingkungan, satu komunitas, satu masjid, satu pengajian ketemu tidak saling bersapa, saling tidak mengucapkan salam, tidak menyebarluaskan salam, ya tidak mengucapkan salam dan tidak menjawab salam. Itu adalah suatu sikap yang tidak baik. Ya, apa yang menyebabkan begitu? Biasanya karena permusuhan. Ya, karena ada ganjalan dalam hatinya. Nah, ini kalau dibiarkan seperti ini, dia mati dalam kondisi berbuat dosa. Karena termasuk dosa besar, ya, yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita memiliki yang seperti ini. Nah, kata Syekh Al-Fauzan menafsirkan tadi surat An-Nisa ayat 59, fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini terdapat penjelasan bahwasanya idza hadasa bainal muslimin. Jadi apabila di antara kaum muslimin terjadi ayul hilaf, ya, perselisihan, perbedaan, ya apapun, apakah hilaf secara akidah ataukah dalam masalah muamalah atau dalam perkara-perkara kehidupan mereka, fala budda min ayyurja wa yuhtakam bihi ila kitabillah wa sunnati rasulullah. Hendaklah sudah sepantasnya untuk mengembalikan dan berhukum kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa kadzalika, dan demikian juga di dalam masalah cinta dan benci, dalam masalah loyalitas dan bermusuhan. Innama yurja'u fi dzalika kulli ila Allah wa rasul, maka hendaklah ya mengembalikan semuanya itu kepada Allah dan Rasul. Ya, banyaklah penjelasan-penjelasan yang seperti ini di dalam Al-Qur'an. Kemudian dalil selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh At-Tamimi, ya, berkenaan dengan masalah termasuk dosa besar, permusuhan dan kebencian, adalah surat 60, ya. Dalam Quran surat Al-Mumtahanah, ya, di situ dijelaskan ayat keempat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Jadi sungguh-sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ketika mereka, Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya itu berkata kepada kaum mereka yang kafir, kata mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan juga berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah selain daripada Allah. Kami ingkari perbuatan kalian. Ini kita ambil, wa bada, dan telah jelaslah bainana, di antara kami, wa bainakum, dan di antara kalian, al adawah, permusuhan, wal bagdo, dan kebencian, abadan, buat selama-lamanya,
sehingga kalian beriman kepada Allah saja. Nah, jadi Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama dia memproklamirkan, menyatakan diri bahwa dia tanpa telah jelas, yaitu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai beriman. Sebagaimana dijelaskan di sini, hadhil ayat tatahaddas an abil anbiya Ibrahim. Jadi ayat ini menjelaskan atau membicarakan tentang bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya dia Nabi Ibrahim itu uswatun, merupakan teladan bagi orang-orang mukmin. Falaqad udiya fillah asadul idza, maka sungguh-sungguh Nabi Ibrahim telah diganggu ya ketika menjalankan perintah Allah dengan gangguan yang sangat hebat. Wa sabara, dan dia sabar. Fa nasarahullah, dan Allah menolongnya. Wa ada, dan memusuhi a'da Allah, musuh-musuh Allah, hatta aqrabanas ilaihi wa huwa abuhu, bahkan yang dimusuhi adalah ya orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim, siapa? Yaitu ayahnya Azar. Ya bahkan ya dia memusuhi ayahnya. Kemudian fa'amarna bitibaihi waqtidabihi, maka Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita bitibaihi, ya, untuk mengikutinya dan mencontoh beliau, sehingga Allah berfirman, qad kana lakum uswatun hasanah, sungguh-sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik. Uswah itu maknanya al-qudwah. Qudwah ala kismain, ya qudwah itu, teladan itu ada dua bagian, yang baik dan yang buruk. Wa hadhihi qudwatun hasanah, dan ini adalah teladan yang baik, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Siapa itu? Ai minal mu'minin, yaitu di antara orang-orang mukmin. Ketika qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya ya kami berlepas diri dari kalian dan dari apapun yang kalian sembah selain daripada Allah. Ayat itu maksudnya adalah kaumuhum, kaum mereka yang kufar, yang kafir, dan juga wa mimma ya'buduna minal asnam wal awsan, dan juga dari apa yang mereka sembah dari patung-patung dan berhala-berhala. Fa kafaru bihim wa qala lahum, lalu kemudian mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman bersama dia, mengingkarinya dan berkata, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, nampaklah di antara kami ya dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya, sehingga kalian beriman kepada Allah saja. Itu faida amanu billah, apabila kalian telah beriman kepada Allah wahdah saja, saru, jadilah ya mereka itu ahbabalana, orang-orang yang kami cintai, li anna mujibul adawah qad zal, karena yang menjadi penyebab ya permusuhan sungguh-sungguh telah hilang, ya. Jadi ini sudah ada contohnya, menampakkan, memperlihatkan, memproklamirkan kebencian dan permusuhan kepada orang-orang kafir itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu mengatakan itu kepada ayahnya dan kepada kaumnya yang kafir. Jadi kalau kepada orang kafir, kepada perbuatan-perbuatan kafir itu ada contohnya. Tetapi kalau membenci, menampakkan permusuhan, menampakkan kebencian kepada orang-orang mukmin, nggak ada contoh. Ada contoh orang kafir yang begitu kepada orang mukmin, orang munafik kepada orang mukmin, begitu memang ada. Tapi kalau orang mukmin membenci orang mukmin memusuhi orang mukmin memerangi orang mukmin, tidak boleh. Maka membenci, memusuhi, ya berlepas diri dari orang-orang mukmin, ya bara dari orang mukmin itu termasuk dosa besar. Maka kalau kita ingin terhindar dari dosa besar, maka janganlah kita memusuhi, janganlah kita membenci ahlul Islam wa ahlul iman, orang Islam dan ya orang-orang yang beriman. Apalagi mereka adalah orang-orang yang menjalankan ya aturan agamanya, syariat agamanya yaitu Islam, ya dengan sebaik-baiknya. Maka hendaklah kita bersama mereka, kita mendukung mereka, dan kita saling bekerja sama dengan mereka untuk meninggikan kalimat Allah, untuk melaksanakan ajaran Islam sebaik-baiknya. Harus begitu, jangan malah membenci. Ya, mudah-mudahanlah apa yang dijelaskan di sini bisa membuka sedikit hati kita yang barangkali selama ini tertutup, yang selama ini kita beranggapan bahwa orang-orang yang menjalankan Islam itu secara baik itu harus menjadi lawan bagi kita. Kita buka sekarang, ternyata bukan lawan.
Kalau kita Islam kita baik, kalau kita ingin menjadi orang beriman, maka orang-orang yang menjalankan ajaran Islam, orang-orang yang beriman harusnya kita rangkul, harusnya kita peluk, harusnya kita cintai, harusnya ya kita bela, harusnya kita berwala atau loyal kepada mereka. Ya, sebab kalau salah menempatkan rasa tadi, yaitu rasa cinta menjadi rasa benci, rasa loyal menjadi permusuhan, maka na'udzubillah itu akan menyebabkan ya kita masuk ke dalam dosa besar, yang dengan dosa ini nanti Allah akan hukum kita kelak di hari kiamat dengan dimasukkan ke dalam nerakanya. Al-iyadzubillah. Ya, mudah-mudahan sekali ulang apa yang dijelaskan di sini ya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Al-Kabair dan juga syarahnya, yang mudah-mudahan ya berfaedah untuk kita seluruhnya, supaya kita memiliki dua rasa, cinta dan benci, atau loyal dan bermusuhan, tetapi pada tempat yang sebenarnya, pada orang yang sebenarnya. Dan jangan keliru, jangan salah dalam meletakkan rasa cinta dan benci, jangan salah ketika meletakkan loyalitas dengan permusuhan. Letakkan pada tempat yang benar supaya kita dikatakan adil. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali ulang bisa berfaedah untuk kita seluruhnya. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك